Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bertemu kembali dengan Bu Titik di pembelajaran subtema 1, pembelajaran yang kedua. Kalian kemarin sudah belajar di pembelajaran ke-1 ya, yaitu mempelajari tentang apa saja? Iya, kemarin mempelajari tentang organ alat gerak pada manusia dan hewan. Kemarin ada otot itu sebagai alat gerak aktif dan tulang itu sebagai alat gerak pasif. Kemarin juga mempelajari tentang cara menemukan ide pokok ya dalam suatu bacaan. Kemarin ada membaca paragraf dengan seksama, membaca kalimat per kalimat, itu ya sudah ingat semua ya. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini di PP kedua ini adalah siswa dapat memahami gambar cerita. Jadi ada SPDB ya. Siswa dapat memahami organ gerak pada hewan. Siswa dapat menemukan ide pokok pada paragraf, sama seperti hari yang kemarin. Kita hanya melengkapi kekurangan di hari kemarin. Yuk kita lanjut. Gambar cerita. Kalian pasti di kelas 4 pun dulu sudah pernah ya bertemu dengan gambar cerita. Apa sih itu gambar cerita? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Jadi misalkan kalian itu membaca sebuah komik. Nah, di komik itu pasti ada gambarnya dan juga ada teksnya. Lah, itu ya, itu yang dinamakan gambar cerita. Jadi ada gambarnya dan juga ada teksnya, ada bacaannya. Oke? Paham ya sampai di sini? Yang menjadi objek gambar ilustrasi itu adalah dapat berupa manusia yang bisa digambar ya, hewan, tumbuhan, atau objek lain yang ada di alam sekitar kita. Misalkan menggambar tumbuh-tumbuhan, rumput, atau pegunungan itu ya. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu ada gambar yang berupa foto dan ada gambar tangan yang berasal dari tangan kita. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Maaf ya, ini isi ya, bukan isis, tapi isi bacaan atau teks. Ragam gambar ilustrasi berupa cergam, cerita bergambar yang sering kalian baca di perpustakaan ya. Terus ada komik, ini yang sering kalian baca juga. Ada pamflet, pamflet itu selebaran ya. Ada cover, ada kartun, dan ada karikatur. Itu adalah ragamnya, macam-macamnya gambar ilustrasi. Yuk kita lanjut. Bagaimana sih langkah-langkah membuat gambar ilustrasi? Ya, kalian yang pertama adalah menentukan ide atau gagasannya. Jadi kalian itu kira-kira mau gambar apa ya? Misalkan mau menggambar hewan. Lah hewannya hewan apa kira-kira, yang berkaki 4 atau berkaki 2? Terus misalkan kalian mau menggambar seekor kucing. Nah, kalian tentukan idenya. Kucingnya kira-kira bulunya bagaimana. Itu ya, itu yang menjadi ide atau gagasannya. Yang pertama yang harus kalian tentukan. Untuk yang kedua adalah membuat sketsanya. Sketsa itu adalah coretan mengenai tata letak objek gambar. Misalkan kalian mau menggambar itu di kertas. Nah, di kertas gambar. Kalian tentukan dulu kira-kira gambar kucingnya itu di sebelah mana ya, tengah atau di atas atau di bawah.
Terus kalian coret-coret secara tipis-tipis, garis-garis itu ya, itu namanya membuat sketsa. Kemudian yang langkah ketiga adalah penyempurnaan sketsa. Penyempurnaan sketsa itu kalian itu menghapus setelah yakin ya, oh ini seekor kelincinya ini sudah jadi. Kamu sudah yakin, sudah kelihatan bentuknya. Kemudian garis-garis tipis tadi itu yang tidak diperlukan kalian hapus. Itu untuk langkah yang ketiga. Untuk langkah yang terakhir adalah pewarnaan. Pewarnaan kalian tadi sudah menentukan idenya, mau warna bulunya apa. Nah, itu yaitu di akhir ini yaitu mewarnai. Memberikan pewarnaan yang tepat, maka hasil gambarnya juga akan indah dan menarik. Misalkan kamu membuat seekor kucing ya, seekor kucing. Kamu memberi warna hijau, kira-kira cocok enggak? Nah, itu malah akan merusak gambar ya, jadi tidak menarik. Paham ya sampai di sini? Langkah-langkahnya tadi adalah menentukan ide, membuat sketsa, penyempurnaan sketsa, dan pewarnaan. Di dalam pewarnaan itu ada alat yang digunakan untuk mewarnai ya. Alat yang digunakan untuk mewarnai. Alat yang digunakan untuk mewarnai itu ada yang pertama pensil warna. Ini sering kalian gunakan. Itu ya, pensil warna itu nanti menghasilkan warna yang sangat halus dan merata biasanya. Kemudian ada spidol, itu menghasilkan warna yang lebih terang dan tajam ya. Spidol itu kalian juga sering menggunakan ya. Kemudian ada krayon ya, ini juga sering sekali kalian pakai ketika mewarnai. Dan hasilnya itu menjadi tebal dan cepat selesai gitu ya. Kemudian ada cat air. Nah, ini kadang-kadang kalian pakai, kadang-kadang juga tidak ya, hanya untuk gambar-gambar tertentu yang memakai cat air. Cat air itu sebagai pengencernya adalah air ya. Hasilnya biasanya akan tipis, cepat kering, dan warnanya agak transparan. Jadi misalkan merahnya tidak terlalu merah sekali itu ya kalau cat air. Kemudian ada cat poster. Nah, ini biasanya untuk menggambar yang lebih profesional ya. Itu air sebagai pengencernya. Hasil warna terkesan tebal, tajam, kuat, dan cepat kering. Ini ya. Untuk yang terakhir ada cat minyak. Jadi di sini minyak sebagai bahan pengencernya ya. Kalau tadi air, sekarang adalah minyak sebagai pengencernya. Hasil warnanya terkesan tebal, tajam, kuat, warna tahan lama, tetapi tidak mudah kering. Kalau tadi pakai cat poster atau cat air itu cepat kering, kalau pakai cat minyak itu tidak mudah kering. Itu ya. Ya, tadi kita sudah belajar tentang SPDP ya, tentang gambar cerita. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang IPA, yaitu organ gerak hewan vertebrata. Agak susah ya nyebutnya ya. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi hewannya itu memiliki tulang belakang. Tulang belakang adalah ruas-ruas tulang yang berderet sepanjang punggung dari leher sampai ekor. Tulang belakang berfungsi sebagai penyokong tulang dan melindungi sistem saraf. Contoh hewan vertebrata adalah Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Mereka memiliki alat gerak yang disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya.
Nih ya, kalau yang di pembelajaran pertama mempelajari alat gerak di hewan dan juga manusia. Untuk yang di pembelajaran kedua ini khusus hewan vertebrata dulu, hewan yang memiliki tulang belakang. Ya, di sini alat gerak hewan vertebrata. Yang pertama ada ikan. Ikan itu hidupnya di air. Alat geraknya itu adalah sirip, ekor, otot, tulang belakang. Sirip membantu ikan itu untuk berenang, ya, membantu untuk membelok, mendorong maju, ya, untuk berbelok-belok ke kanan dan ke kiri. Di sini ada tulang belakangnya, ini hewannya ya, tulang belakang yang sering kalian lihat ketika makan ikan goreng. Nah, itu ada tulang belakangnya. Terus ada siripnya yang di sini ya, sirip perut, ada sirip belakang, dan juga ada ekor, ada sirip punggung ya. Ini adalah alat gerak yang ada di ikan. Kemudian alat gerak yang ada di kelinci. Kalau tadi ikan hidup di air, kelinci itu hidupnya di darat. Alat geraknya berupa kaki yang terdiri dari 4 kaki ya, 2 kaki depan dan 2 kaki belakang itu. Dan ini juga ada apanya, tulang belakang ya. Tadi kan cirinya hewan vertebrata adalah memiliki tulang belakang. Ini tulang belakangnya, ini kaki depan, biasanya dipakai untuk menggaruk ya, menggaruk tanah. Untuk kaki belakang itu biasanya untuk melompat ya. Kemudian hewan yang memiliki tulang belakang berikutnya adalah katak. Katak itu hidupnya di 2 alam loh ya, ada darat dan air. Ketika dia berudu itu katak yang masih kecil ya, itu kataknya berada di air dan bergerak menggunakan ekor. Jadi alat geraknya itu menggunakan ekor. Tapi ketika katak dewasa, bergeraknya menggunakan kaki yang memiliki selaput. Selaput itu kayak ada lembar-lembarnya di antara jari-jarinya itu. Jadi selaputnya itu dipakai untuk berenang di dalam air dan juga bisa hidup di darat juga. Ini ya, ini adalah tulang belakangnya. Tadi cirinya adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Ini tulang belakangnya, yang ini adalah kakinya ketika katak dewasa. Kemudian ada berikutnya adalah kadal ya. Kadal itu bergerak menggunakan kaki. Ada 4 kaki ya. Kadal itu memiliki 4 kaki. Kaki itu dipakai untuk berlari, untuk memanjat, dan juga untuk berenang ya. Dan ini tulangnya ya, tulang belakangnya ini ya panjang sekali ya. Ini ciri sebagai hewan vertebrata. Yang kemudian selanjutnya ada ular. Ular itu termasuk hewan reptil. Alat gerak alat geraknya itu berupa tulang badan. Jadi tulang di seluruh badannya ini yang terdiri dari ratusan ruas-ruas tulang belakang dan otot perut. Ini ya, banyak sekali tuh tulangnya di dalam tubuh si ular ini. Tulang-tulang ini sangat lentur sehingga membantu dia bergerak berkelok-kelok gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada burung atau aves. Ya, burung itu cirinya itu adalah bergerak dengan terbang. Tetapi ada juga burung yang tidak bisa terbang seperti penguin dan burung unta. Alat gerak berupa sayap dan tulang rangka. Ini sayapnya, dia bergerak memakai sayap dan juga tulang rangka. Nih ya.
Terus ciri khasnya ada juga tulang belakangnya. Jangan lupa ya. Ya, ini. Ya. Oke, ini adalah contoh dari hewan vertebrata. Masih banyak sekali hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang ya. Nanti kalian bisa sebutkan sendiri di rumah. Oh iya, maaf, masih ada ternyata satu lagi contohnya, yaitu kuda ya. Kuda, nah ya, ini perhatikan tulangnya belakang ini ya, sangat jelas sekali ya. Kuda bergerak menggunakan 4 kakinya. Ini 2 kaki depan, 2 kaki belakang. Kuda itu hidupnya di darat ya. Kemudian yang berikutnya adalah menemukan ide pokok dalam bacaan. Setelah tadi belajar tentang IPA, sekarang kita lanjut ke bahasa Indonesia. Kemarin sudah menentukan cara mencari ide pokok ya. Ada membaca paragrafnya, membaca kalimat per kalimat. Yuk, sekarang ini ada bacaan pendek. Kalian tentukan kira-kira ide pokoknya yang mana. Bagaimana sih cara mencari ide pokok? Yuk. Bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah berbentuk rudal. Ini kalimat pertama ya. Dengan bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh hewan air untuk meliuk-liuk dari kiri ke kanan, seperti ikan hiu, dan gerakan ke atas dan ke bawah seperti paus dan lumba-lumba. Bentuk tubuh ikan yang streamline berfungsi sebagai pengurang hambatan saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi sebagai pendorong gerakan ikan di dalam air. Ya, ini untuk bacaan satu paragraf ya. Kita cari mana sih yang ide pokoknya atau gagasan utamanya dalam bacaan ini. Ya, yang mana kira-kira? Iya, yang ini ya. Jadi ada di depan. Kenapa kok ada di depan? Karena ada di awal kalimat ya ini. Ya, bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah berbentuk rudal. Lah, di belakangnya ini ada kalimat penjelasnya. Tadi yang kalimat pertama menjelaskan tentang bentuk tubuh. Kemudian di kalimat kedua ada kata bentuk tubuh lagi. Berarti ini adalah kalimat penjelas atau kalimat pengembang atau gagasan pendukung atau kalimat pendukung ya. Di depan tadi disebutkan tentang bentuk tubuh, kemudian di kalimat berikutnya dengan bentuk tubuh ini memungkinkan. Nah, ini berarti dia ini kalimat-kalimat pengembang. Paham ya? Jadi ide pokoknya ada di awal kalimat, yaitu tadi disimpulkan ya. Bentuk tubuh hewan air berbentuk rudal. Ini untuk kalimat penjelasnya ada di kalimat berikutnya sampai terakhir. Oke, paham sampai di sini untuk menemukan ide pokok dalam bacaan? Kalau masih bingung nanti bisa tanya Bu Guru lewat WA Japri ya. Terus kemudian untuk tugas kalian adalah hari ini kerjakan LKS halaman 11 sampai 12, evaluasi pembelajaran 2. Kerjakan di buku tugas yang sampul hijau ya. Cukup jawabannya saja. Jadi evaluasi pembelajaran kedua ya. Nanti kalau ada hal yang masih bingung bisa ditanyakan ke Bu Guru. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Untuk selanjutnya kita akan bertemu di hari esok. Bu Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taati protokol kesehatan selalu ya. Thanks, bye-bye.